Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nasta'in wa nastaghfir wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang kami hormati para sahabat Posko Media yang masih stay tune di channelnya Malang Posko Media. Alhamdulillah saya saat ini bisa bertemu kembali dalam rangka kultum One Day One Hadis, dengan harapan kita mencari keberkahan di bulan suci Ramadan dengan memperbanyak menyampaikan kebaikan. Harapannya kita semua bisa mendapatkan keberkahan di bulan suci Ramadan. Mari kita awali pertemuan ini dengan bacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita kaji, apa yang kita bahas pada hari ini dapat diberikan keberkahan dan semua kita mendapatkan berkah bulan suci Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Summa ila hadratin ikhwan minal anbiya wal mursalin wasyuhada wassalihin wa sahabati wa tabi'in wa jami'il malaikatil muqarrabin syamil qadir jailani wa hadrati asyim asyari wa qurihi wa ajmain. Summa jamil kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyarikil ardi wa magharibiha bahri wa baridhusun abaina wa ummahatina wa jaddatina wa nahzal bisamul ajli susan musannifi hadha kitab hadis Nabi Abdul Hashimi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ala tasma'una innallaha ta'ala la yu'adzabu bidam'il 'aini wala bijuznil qalbi walakin yu'adzibu bihadza wa isyara ila lisani aw yarham wa innal mayyitu yu'adzibu bibukai ahlihi alaihi, rawahu syaikhani an Abi Umar. Nabi SAW bersabda dalam hadis disebutkan di kitab Mukhtarul Hadis ini disebutkan, ala tasmaun, apakah orang ngrungu sira kabeh, apakah kamu tidak mendengar semua? Ini disampaikan kepada para sahabat. Innallaha ta'ala la yu'adzabu bidam'il 'aini. Kata Kanjeng Nabi, sesungguhnya Allah Ta'ala la yu'adzabu, tidak memberikan azab kepada sang mayit bidam'il 'aini, karena air mata, wala bi husnil qalbi, atau karena susahnya hati. Jadi ketika ada mayit, ketika ada orang meninggal, itu sang mayit tidak akan diazab oleh Allah di dalam kubur bidam'il 'aini, karena sedihnya orang yang ditinggalkan. Wala bi husnil qalbi, atau susahnya hatinya orang yang ditinggalkan. Ketika ada orang keluarga yang meninggal, orang-orang yang tersayang ada yang meninggal, keluarga handai tolan, pastilah ada sedih. Pasti bersedih hati, susah dalam hati karena ditinggalkan orang yang terkasih. Bukan karena itu sang mayit itu diazab oleh Allah di dalam kubur. Walakin yu'adzibu bihadza, kata Nabi. Tetapi kata-kata Nabi, sang mayit itu akan diazab bihadza. Wa asyaratu ila lisani. Kemudian Kanjeng Nabi memberikan isyarat dengan menunjukkan jarinya kepada lisannya. Au yarham, Allah akan memberikan rahmatnya. Wa innal mayyit, sungguhnya mayit itu, kata Kanjeng Nabi, yu'adzabu, akan diazab bibukai ahlihi alaihi, bibukai alaihi, kelawan napa niku ya, nangisi kejer, meratapil, keluarganya meratapi alaihi ing atase mayit. Jadi ketika ada orang yang meninggal, ada keluarga, sahabat, teman, ada yang meninggal, wajar kalau hanya sedih, bersedih hati, itu wajar. Yang tidak wajar kalau ditinggal orang yang terkasih tidak sedih. Seperti kejadian yang kemarin itu, yang ada yang di mana, di Bogor apa di mana itu.
Yang ketika ada kejadian banjir besar, nggak taunya anak sama istrinya terbawa arus dan ditemukan meninggal. Tapi sang suami santai-santai saja berjualan. Ya. Akhirnya didatangi oleh warga, dikasih tahu bahwa anak dan istrinya telah meninggal dunia karena terseret arus. Nah, sang suami ini merasa anaknya pulang kampung. Itu pulang kampung ke kampungnya, dikiranya begitu. Nggak taunya meninggal karena terseret arus. Nah, bukan kayak begitu. Tetap ketika ada orang yang meninggal, keluarga yang meninggal, orang tersayang meninggal, pastilah bersedih hati. Susah hati rasanya ditinggal orang yang dikasihi. Nah, kalau bersedih hati itu normal biasa. Kanjeng Nabi ketika ditinggal meninggal putranya saja meninggal itu Kanjeng Nabi sampai meneteskan air mata karena bersedih. Nah, tetapi kata Kanjeng Nabi walakinna yu'adzibu bihadza. Kanjeng Nabi menyatakan bahwa sang mayit itu bisa diazab karena lisannya keluarga yang ditinggalkan. Wa innal mayyitu bi'adzabi bukai ahli alaihi. Ini lisannya itu menjerit-jerit, kemudian menyebutkan hal-hal yang kurang baik. Apalagi kalau sampai menyebutkan kejelekan sang mayit, itu bisa membuat sang mayit disiksa dalam kubur. Karena itu harus berhati-hati. Bersedih boleh, bersusah hati boleh sewajarnya. Tidak sampai meratapi, yang akhirnya nangisnya itu menggeru-geru, meratapi sampai memukul badan sendiri, atau juga sampai istilahnya Jawa kok golong kome. Wah, golong-golong gak karu-karuan. Saking bersedih hati, tidak diterima dengan takdirnya Allah kalau ada keluarga yang meninggal dunia. Bersedih hati boleh saja, susah hati boleh saja, sewajarnya saja. Ditinggal orang-orang yang terkasih, jangan sampai meratapi. Para ulama sudah sepakat bahwa ketika ada orang yang meratapi jenazah, meratapi si mayit, sehingga menjerit-jerit, menyakiti diri sendiri, itu dianggap haram karena akan menyakiti yang meninggal, sang mayit tadi, karena mayit akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kuburnya. Karena itu, ayo ketika ada yang meninggal, lebih baik dibacakan Al-Quran, bacakan suratul Yasin. Makanya kata Kanjeng Nabi ketika ada yang meninggal, bacakan suratul Yasin. Itu akan memudahkan ahli kubur, dimudahkan ketika pindah ke alam berikutnya, ada alam barzah, alam kubur, sehingga dimudahkan ketika mendapatkan pertanyaan dari munkar dan nangkir. Itulah, jangan sampai sedih berlarut-larut. Sedih boleh, bersusah hati boleh. Yang tidak boleh adalah meratapi jenazah sampai menyakiti diri sendiri, apalagi terlontar kata-kata yang kasar yang dapat menyakiti sang mayit. Mayit sebenarnya tahu, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Karena itu, ketika ada orang yang tersayangi, orang yang terkasihi, saudara kita, tetangga kita, teman, ada yang meninggal, kirimkan doa, bacakan Al-Quran untuk meringankan kepergiannya sang mayit tadi. Jangan sampai sang mayit tadi kemudian diratapi, menyakiti diri kita sendiri, mengeluarkan kata-kata yang jelek, mengeluarkan kata-kata yang kotor. Itu akan menyakiti sang mayit dengan diazab di dalam kuburnya. Nah, itu perlu hati-hati. Lebih baik ketika takziah, kirimkan doa, apalagi takziah sampai membicarakan keburukan sang mayit. Jangan. Lebih baik ketika takziah, sampaikan doa-doa yang terbaik bagi sang mayit maupun keluarga untuk memperkuat mental agar keluarga juga ikhlas, diberikan ketabahan dalam menerima cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat pertemuan kita pada hari ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, ada kurang-kurangnya. Walafu minkum, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.